Kembali lagi dengan Velia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elektroforesis dan thermal cycler. Yang pertama yaitu ada elektroforesis, yang dimana elektroforesis ini merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation ataupun anion. Adapun fungsi dari elektroforesis sendiri yaitu untuk menyediakan informasi mengenai ukuran, konfirmasi, dan muatan dari protein dan asam nukleat dan sebagai metode pemisahan yang dapat digunakan untuk menentukan komponen dari protein atau asam nukleat setiap individu. Sedangkan prinsip kerja elektroforesis sendiri mulai saat makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif atau kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak menuju kutub positif atau anoda. Sedangkan molekul yang bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama yaitu ada aparatus elektroforesis yang terdiri dari kom yang membentuk pada gel agaros. Selanjutnya ada tray yang merupakan wadah cetakan gel. Dan selanjutnya itu ada chamber yang merupakan medium tempat berlangsungnya proses elektroforesis. Selanjutnya yang kedua ada gel dock yang dimana ini digunakan untuk mengamati dan mendokumentasikan hasil elektroforesis. Nah, komponen gel dock ini terdiri dari lampu UV yang berfungsi untuk menerangi bagian dalam dari gel dock. Dan selanjutnya itu kamera yang berfungsi memotret hasil elektroforesis dan komputernya sendiri berfungsi menjalankan proses dokumentasi lewat bantuan software. Dan yang ketiga yaitu ada power supply atau DC yang berfungsi sebagai sumber energi untuk aparatus elektroforesis. Selanjutnya itu ada penggunaan alat yang dimana kita harus membuat gel agaros terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah 0,4 gram bubuk agaros dilarutkan pada 50 ml buffer Te. Kedua, campuran tersebut dilarutkan dengan cara dipanaskan. Yang ketiga, setelah semua terlarut, kemudian didiamkan pada suhu minus 50 derajat Celcius. Yang keempat, yaitu gel kom dipasang pada tangki elektroforesis. Yang kelima, larutan agaros dituangkan pada tangki elektroforesis dan didinginkan hingga mengeras. Dan yang terakhir, yang keenam itu, setelah gel tersebut mengeras, gel kom dapat diambil dan gel agaros siap untuk digunakan. Selanjutnya yaitu ada proses elektroforesis. Yang pertama itu elektroforesis gel agaros direndam dengan buffer Te. Yang kedua, loading day dicampur dengan 3 mikroliter produk DNA pada parafilm yang telah tersedia dengan bantuan mikropipet. Yang ketiga, campuran tersebut dituangkan ke sumur atau well pada gel agaros. Yang keempat itu tangki elektroforesis kemudian ditutup dan dihubungkan ke power supply. Selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi yang dimana gel agaros hasil elektroforesis direndam pada larutan ETBR selama 15 menit, dilanjutkan dengan direndam dalam aquade selama 15 menit juga. Nah, selanjutnya gel agaros lalu divisualisasi dengan menggunakan gel dock dan kemudian diambil hasil gambarnya. Selanjutnya yaitu ada kalibrasi. Yang pertama itu kalibrasi alat elektroforesis dilakukan oleh pihak ketiga seperti badan pengalibrasian alat instrumen laboratorium. Yang kedua, pemeliharaan alat yang dimana setiap selesai pemakaian alat langsung disiram dengan air keran atau dicuci simpan alat dan tempatnya dalam keadaan kering. Selanjutnya itu ada troubleshooting yang dimana yang pertama itu pasti tidak adanya band atau band lemah yang dimana hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan enzim atau reagen yang tidak tepat atau tidak mencukupi, penggunaan metode deteksi yang tidak kompatibel atau sensitivitasnya rendah, atau kehilangan atau degradasi sampel selama proses persiapan atau transfer.
Nah, untuk memastikan bahwa melihat pita Anda atau melihat pita yang lebih kuat pada gel Anda, yang harus kita lakukan yaitu untuk menggunakan jumlah enzim atau reagen yang benar dan cukup, menggunakan metode deteksi kompatibel dan sensitivitas tinggi, serta mengawetkan dan melindungi sampel Anda selama persiapan dan proses perpindahan. Yang kedua yaitu ada artefak atau kebisingan latar belakang. Terkadang Anda mungkin melihat artefak atau kebisingan latar belakang pada gel Anda tidak terkait dengan sampel atau eksperimen. Nah, hal ini mungkin dapat disebabkan oleh penggunaan sampel yang terkontaminasi atau tidak murni, metode deteksi yang tidak spesifik atau reaktif silang, atau peralatan yang rusak atau berisik. Nah, untuk mengurangi atau menghilangkan masalah ini yang harus kita lakukan yaitu menggunakan sampel yang bersih dan murni, metode deteksi yang spesifik dan selektif, serta peralatan yang fungsional dan senyap. Selanjutnya itu ada resolusi buruk. Untuk mencapai pemisahan yang jelas dan berbeda dari molekul yang diinginkan ialah salah satu tujuan utama elektroforesis. Namun terkadang garis-garis tersebut tampak buram, tercoreng, atau tumpang tindih. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan sampel yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, pengoperasian gel yang terlalu cepat atau terlalu lambat, dan penggunaan buffer atau gel yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya itu ada pita yang tidak rata atau terdistorsi. Pada elektroforesis gel dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya saja, penggunaan gel atau buffer yang berkualitas buruk atau kadaluarsa, peralatan gel yang kotor atau rusak, serta metode pewarnaan yang salah. Selanjutnya itu ada pembacaan data yang dimana yang pertama identifikasi strip lebih jauh dari lubang untuk menemukan molekul DNA yang lebih kecil. Temukan strip yang paling dekat dengan lubang untuk menemukan DNA yang lebih lambat. Gunakan tangga DNA untuk menentukan ukuran setiap strip. Nah, untuk pembacaan data ini mungkin kita melihat hasil positifnya itu ada atau tidaknya muncul hasil dari elektroforesis tersebut. Selanjutnya itu ada thermal cycler, yang dimana thermal cycler ini ialah alat laboratorium yang paling umum digunakan untuk mengaplikasikan segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase atau PCR. Fungsi dari thermal cycler ialah untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok thermal dalam langkah-langkah diskrit yang diprogram sebelumnya. Blok thermal memiliki lubang-lubang di mana tabung yang berisi campuran reaksi dapat dimasukkan. Sedangkan prinsip kerjanya sendiri ialah pengulangan siklus pemanasan dan pendinginan suhu reaksi secara cepat dengan proses berlangsungnya pemisahan untaian DNA hingga proses replikasi enzimatik DNA. Berikut ini ialah bagian-bagian komponen. Blok thermal ialah bagian yang berisi lubang-lubang untuk tabung reaksi. Blok thermal dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda seperti perak, aluminium, atau emas. Nah, blok thermal juga dapat memiliki format yang berbeda-beda seperti 96 well, 384 well, atau 248 well. Selanjutnya itu ada elemen Peltier, bagian yang menghasilkan perubahan suhu dengan cepat atau akurat dengan menggunakan efek Peltier. Nah, selanjutnya itu ada layar sentuh, yang dimana bagian yang ini digunakan untuk mengatur program suhu, waktu, dan siklus. Nah, selanjutnya itu ada memori, yang dimana bagian ini digunakan untuk menyimpan program suhu, waktu, dan siklus yang telah dibuat atau digunakan sebelumnya. Selanjutnya itu ada koneksi jaringan, yang dimana ini digunakan untuk menghubungkan thermal cycle dengan komputer atau perangkat lain melalui kabel Ethernet atau Wi-Fi. Nah, koneksi jaringan ini dapat digunakan untuk mentransfer data, mengontrol alat secara jarak jauh, atau menghubungkan alat dengan sistem real-time PCR. Untuk penggunaan alatnya sendiri, yang pertama itu siapkan campuran reaksi PCR.
Yang kedua, masukkan campuran reaksi ke dalam tabung PCR yang sesuai dengan format blok thermal. Yang ketiga, nyalakan thermal cycler dan pilih suhu, waktu, dan siklus yang sesuai dengan protokol PCR. Yang keempat, masukkan tabung PCR ke dalam lubang-lubang blok thermal dan pastikan tabung duduk dengan rata. Dan terakhir, tunggu hingga program selesai dan ambil tabung PCR dari blok thermal. Lalu, simpan tabung PCR di lemari pendingin atau dilanjutkan analisis produk PCR dengan metode yang sesuai. Untuk kalibrasinya sendiri, thermal cycler harus dilakukan oleh personel yang berkualifikasi, yaitu dilakukan pengecekan berupa temperatur minimum dan maksimum pada setiap titik pengukuran, ketidakakuratan suhu pada setiap titik pengukuran, dan ketidakstabilan suhu pada setiap titik pengukuran. Selanjutnya itu ada troubleshooting yang dimana tidak ada pita atau pita lemah, pita non-spesifik atau dimmer primer, dan pita yang dioles. Ini disebabkan oleh adanya perubahan suhu dan buffer yang bermasalah dan lain sebagainya. Untuk pembacaan datanya sendiri bisa dilihat dari gambar berikut, yang dimana yang bagian paling kanan tersebut ialah base pair, itu untuk patokan pengukuran. Sedangkan yang selanjutnya itu dan yang sebelah kiri ialah hasil dari pemeriksaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Thank you for watching.